Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas yaitu tugas kemarin kelas 12 yaitu untuk pemeliharaan mesin sepeda motor khususnya di kepala silinder. Langsung saja untuk soal yang pertama adalah sepeda motor 2 tak memiliki letak busi yang khas, yaitu berada di bagian tengah kepala silinder. Peletakan busi di tengah ini merupakan keuntungan tersendiri karena kecepatan rambat api di dalam ruang bakar menjadi sama. Hasilnya, proses pembakaran diharapkan berjalan lebih sempurna dan menghasilkan tenaga yang lebih besar. Dapatkah letak busi dipindah ke posisi lain selain di tengah? Apa saja yang akan terjadi jika busi tidak terpasang di tengah ruang bakar? Nah, apa yang terjadi jika busi terpasang tidak di tengah ruang bakar? Langsung saja saya bahas. Pada dasarnya busi dapat diletakkan di mana saja di ruang bakar. Boleh di samping kanan, samping kiri. Posisinya tidak harus selalu di tengah jika ada pertimbangan lain. Misalnya ada katup di dalam ruang bakar. Ini biasanya di 4 tak, bukan 2 tak. Meskipun letak busi yang paling ideal berada di tengah ruang bakar, tetapi hal ini tidak mutlak harus dipatuhi. Jadi, memodifikasi letak busi dan meletakkannya di posisi lain dapat saja dilakukan. Efek pemindahan letak busi sebenarnya tidak begitu terasa, terutama saat sepeda motor dikendarai. Selama hasil pembakaran tidak menunjukkan hal-hal yang aneh atau bermasalah, pemindahan posisi busi dapat dikatakan aman untuk dikerjakan. Untuk 2 tak, biasanya peletakan busi itu di tengah-tengah. Ada sepeda motor 2 tak yang peletakan busi itu di samping. Contoh saja adalah sepeda motor buatan Piaggio atau sepeda motor Vespa. Itu peletakan businya di samping atau di atas, bukan di tengah. Itu ya. Kemudian nomor 2, hampir semua kepala silinder dapat melengkung jika tidak ditangani dengan benar. Kepala silinder yang melengkung berakibat permukaan kepala silinder yang bertemu dengan permukaan blok silinder menjadi tidak rata. Akibatnya dapat ditebak terjadi kebocoran kompresi dan tenaga mesin turun, bahkan menjadi tidak dapat dihidupkan sama sekali. Bagaimana cara mencegah kepala silinder melengkung saat proses pembongkaran kepala silinder? Perlu diketahui, untuk sepeda motor di Indonesia kebanyakan hanya memiliki 1 silinder saja. Meskipun saat ini sudah ada beberapa sepeda motor yang menggunakan 2 silinder atau lebih. Sepeda motor 1 silinder biasanya menggunakan 4 buah mur pengikat. Ini ya, 4 buah mur pengikat. 1, 2, 3, 4. Ini saya lepas saja di bagian kepala silinder sepeda motor bebek. Pada beberapa tipe sepeda motor mungkin ditemukan jumlah mur yang lebih banyak, atau ada juga yang menggunakan baut. Untuk mencegah melengkungnya kepala silinder, selalu biasakan untuk membongkar kepala silinder saat mesin sudah dingin, entah itu 2 tak ataupun 4 tak. Untuk melepas mur pengikat, lakukan bergantian secara bersilang. Ini ya contohnya ya. Mungkin di sini, selanjutnya di atas, selanjutnya di sini, selanjutnya di sini. Jadi bersilang, bukan muter. Nanti kalau muter, biasanya ini sudah longgar, baru sini. Kalau menyilang kan sama, bisa keluar semua. Untuk melepas mur pengikat, lakukan bergantian secara bersilang.
Misalnya, mur pengikat sisi kanan atas dilepas, mur berikutnya yang dilepas yang berada di arah diagonal berlawanan. Lakukan proses pemasangan dan pengencangan sama dengan saat proses pelepasan mur pengikat. Ketika mengencangkan mur pengikat kepala silinder, gunakan selalu kunci momen agar mur benar-benar kencang sesuai dengan momen spesifikasinya. Biasanya kalau tidak menggunakan momen, kekuatan seseorang itu berbeda-beda. Apabila menggunakan momen, biasanya cuma 3 kilo. Nah, kalau 3 kilo entah yang mengencangkan anak kecil, mengencangkan orang dewasa itu sama, stabil. Untuk sepeda motor 2 silinder atau lebih, urutan pelepasan dan pemasangan mur pengikat adalah memiliki prinsip yang sama, lepas terlebih dahulu mur atau baut pengikat kepala silinder yang berada di sisi terluar dan sebaliknya saat memasang. Jadi untuk proses pelepasan apabila melengkung tidak diharapkan tidak melengkung. Pertama, melepasnya harus mesin keadaan dingin. Yang kedua, melepas murnya menyilang. Ya, atau sini, 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 sini. Jangan muter. Tuh. Kemudian nomor 3, sepeda motor 4 tak adalah jenis sepeda motor yang saat ini populasinya paling banyak. Sepeda motor 4 tak digemari karena lebih hemat bahan bakar. Pemakaian mekanisme katup sama seperti komponen lain. Mekanisme katup juga dapat mengalami kerusakan. Beberapa kerusakan mekanisme katup dapat diketahui melalui gejala yang timbul. Jika di kepala silinder terdengar suara berisik, untuk mekanisme katup SOHC yang menggunakan rocker arm, apa saja kemungkinan yang menyebabkan suara berisik tersebut. Nah, untuk komponennya biasanya untuk SOHC yang pertama katup, knock-on S atau camshaft, dan rocker arm. Nah, untuk konstruksinya biasanya ini kena di rocker arm, knock-on S atau poros knock, kemudian ini bergeseran terus. Kemudian ini menyentuh pelatuk, mendorong. Pelatuknya buka tutup. Nah, jika suaranya berisik, kemungkinan hal terjadi yang pertama adalah pergesekan antara ini ya, tonjolan di poros knob dan rocker arm. Nih, sepatunya. Ini biasanya aus. Kemungkinan selanjutnya adalah lama-kelamaan ini akan longgar, jadi akan juga berisik. Jika dari ketiga komponen tersebut masih bagus, kemungkinan bisa bantalan, rollernya, bantalannya. Ini ya biasanya yang suara berisik. Kita bahas saja. Suara berisik yang berasal dari kepala silinder biasanya disebabkan oleh komponen-komponen mekanisme katup di dalamnya. Seperti tadi. Komponen yang sering menyebabkan suara berisik adalah ausnya batang katup dan rocker arm. Kausan pada kedua komponen membuat celah katup tidak dapat disetel dengan sempurna, sehingga timbul suara berisik. Suara ini akan tetap ada hingga putaran mesin tinggi. Bahkan cenderung semakin keras. Kerusakan roller atau bantalan yang ada di rocker arm juga dapat menghasilkan suara berisik. Bantalan yang sudah oblak membuat putaran tidak seimbang, sehingga menghasilkan suara berisik. Penyebab lain yakni berasal dari ausnya permukaan poros knock yang menggunakan rocker arm. Poros knock yang aus membuat celah katup lebih renggang, sehingga mekanisme katup menghasilkan suara yang lebih keras. Untuk memastikan komponen yang rusak, sebaiknya dilakukan pengukuran untuk tiap komponen di kepala silinder. Biasakan jangan berpatokan pada indera penglihatan.
dan pendengaran untuk mengetahui komponen yang rusak, karena cara itu sangat tidak akurat. Jadi patokannya harus menggunakan alat ukur. Selanjutnya nomor 4, salah satu perbedaan sepeda motor 2 tak dan 4 tak adalah tidak ada asap yang keluar dari knalpot. Keluar asap dari knalpot sepeda motor 4 tak justru mengindikasi adanya kerusakan di dalam mesin. Di sisi lain, komponen mekanisme katup yang ada di kepala silinder membuat pelumasan saat bekerja. Bagaimana cara untuk mencegah masuknya minyak pelumas yang melumasi mekanisme katup ikut terbakar di ruang bakar? Nah, untuk mekanisme katup, kan SOHC atau DHC melumasi komponennya ini. Komponennya berada di kepala silinder atau di pas depan piston. Nah, kalau tidak dilumasi, maka akan suara berisik. Jika dilumasi, kenapa kok tidak bisa masuk ke dalam ruang bakar? Nah, di sini nanti ada namanya seal katup atau valve seal atau seal klep, ya, untuk mencegah agar tidak masuk di ruang bakar. Nah, kita bahas saja. Di dalam kepala silinder sepeda motor 4 tak terdapat beberapa komponen mekanisme katup yang harus dilumasi. Tadi, bila komponen-komponen tersebut tidak dilumasi, akan terjadi kausan lebih cepat dan suhu kepala silinder menjadi terlalu panas. Oleh karena itu, minyak pelumas juga disirkulasikan ke kepala silinder menjadi terlalu panas. Untuk mengatasi permasalahan itu, agar minyak pelumas ini tidak masuk ke ruang bakar melalui katup yang membuka dan menutup, pada bagian atas batang katup ditambahkan perapat valve seal atau seal katup, seal klep, yang terbuat dari karet. Jumlah perapatan sama dengan jumlah katup yang ada di kepala silinder. Jika katupnya 4, berarti sealnya 4. Jika sealnya 2, berarti valvenya 2. Karena terbuat dari karet, memiliki usia pakai, sehingga dalam jangka waktu tertentu kemampuannya akan menurun. Perapat memiliki usia pakai sehingga dalam jangka waktu tertentu kemampuannya akan menurun. Saat perapat mulai rusak, minyak pelumas akan ikut terbakar dan knalpot menghasilkan asap. Kebocoran minyak pelumas yang disebabkan oleh perapat katup akan mengakibatkan keluarnya asap yang cenderung berwarna putih dan jumlahnya konstan di tiap putaran mesin. Jadi apabila nanti biasanya ada kompresi bocor, terus selanjutnya disekur, nah untuk seal katupnya juga harus diganti. Soal yang terakhir, sepeda motor 4 tak menggunakan mekanisme katup dan sebagian besar komponennya berada di kepala silinder. Desain kepala silinder sepeda motor 4 tak menjadi kunci utama saat modifikasi mesin, terutama yang dilakukan untuk menaikkan tenaga. Ada beberapa langkah modifikasi di sektor kepala silinder. Untuk meningkatkan tenaga mesin, salah satunya adalah menggunakan pegas katup yang lebih keras, yang memiliki tegangan pegas lebih besar. Pemakaian pegas yang lebih keras membuat katup lebih cepat menutup sehingga kebocoran kompresi dapat ditekan. Adakah efek negatif pemakaian pegas katup yang lebih keras? Nah, untuk pengetahuan saja, sepeda motor sekarang ini pegas katupnya cuma 1. Kalau yang dulu pegas katupnya 2, double. Jadi yang luar dan yang dalam. Untuk sepeda motor sekarang pegasnya cuma 1. Kebanyakan untuk sepeda motor sekarang dimodif menjadi 2 pegas katup ataupun ditambahkan ring di bawahnya sini agar yaitu menutupnya kompresi dapat ditekan sekecil mungkin. Nah, ini
Efeknya apa apabila bekasnya keras dan diganjel, kasihkan ring. Untuk pembahasannya, mekanisme katup dirancang sebagai satu kesatuan komponen. Tiap komponen mekanisme katup memiliki pengaruh ke komponen lain, termasuk di dalamnya adalah bekas katup. Sebenarnya bekas katup yang lebih keras dipakai untuk mencegah terjadinya floating di mesin yang sudah dimodifikasi profil poros knock-nya. Floating adalah fenomena terlambatnya katup menutup akibat gaya kelembaman bekas, khususnya di putaran mesin tinggi. Floating dapat dicegah dengan menggunakan bekas katup yang lebih keras. Dalam jangka waktu yang lama, pemakaian bekas katup yang lebih keras membuat dudukan katup dan poros knock lebih cepat aus. Katup lebih cepat aus karena saat katup menutup, kecepatan lebih tinggi dan gaya tekan lebih besar. Pemakaian bekas katup yang lebih keras membuat katup lebih sulit dibuka, sehingga terjadi penambahan tekanan pada poros knock saat menekan katup. Rocker arm dan bantalannya bila menggunakan juga menjadi lebih cepat aus atau oblak. Penggunaan pegas katup yang lebih keras turut menambah gaya gesek di mesin. Hal ini akan mengurangi efisiensi gaya mesin. Jadi ini pegas katup. Nah, penempatannya di sini. Nah, konstruksinya menekan. Apabila pegasnya terlalu keras, ini menekannya juga terlalu berat. Nah, biasanya terlalu berat ini ya. Ini menekan terlalu berat. Ini ada lengkungan, lama-kelamaan ada lengkungan, ada goresan, dan suaranya berisik. Nah, lama-kelamaan ini juga setelahnya ikut kendor. Itu tadi pembahasan dari saya untuk tugas yang kemarin kelas 12. Semoga bermanfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.